Apakah benar Jokowi itu mendukung Prabowo? Pertama, kita harus tahu dulu alasan kenapa dulu Jokowi memasukkan nama Prabowo Subianto dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi itu ingin mengurangi polarisasi yang sudah terbangun sejak Pilpres 2014. Apalagi yang pada waktu Pilpres 2019, sesudah Jokowi diumumkan kemenangannya, Indonesia itu hampir saja rusuh. Itu karena banyak penumpang gelap di gerbongnya Prabowo, yaitu kelompok 212, HTI, dan FPI. Organisasi-organisasi yang ingin mendirikan negara kita sebagai negara khilafah. Apalagi Gerindra itu adalah partai besar yang sangat berbahaya kalau dipengaruhi oleh kelompok itu. Jadi ini murni alasannya supaya Gerindra dan Prabowo tidak ditumpangi. Dan ini strategi yang jitu. Coba bayangkan kalau Prabowo kemarin nggak dirangkul, waktu COVID kemarin di saat ekonomi kita anjlok dan hancur, bisa jadi mereka akan memainkan narasi dan propaganda untuk menurunkan Jokowi karena dianggap gagal dalam memulihkan ekonomi. Negeri ini bakalan ribut lagi. Yang kedua, ketika Jokowi merangkul Prabowo, kelompok 212, HTI, dan FPI itu akhirnya harus berpisah dengan inangnya. Mereka kalang kabut dan mengancam-ngancam Prabowo dan kabarnya mereka mau merapat ke Anies Baswedan. Strategi pisahkan Prabowo dan kelompok garis keras itu berhasil. Yang ketiga, dalam survei-survei kemarin muncul 3 nama yang terkuat, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Di mana Prabowo pada waktu itu selalu ada di urutan yang paling buncit. Wah, bahaya ini, kelompok pendukung Anies akan menjadi besar. Dan Jokowi harus melakukan sesuatu untuk mendegradasi nama Anies Baswedan. Salah satu caranya adalah endorse Prabowo supaya namanya menguat dan mengalahkan Anies Baswedan. Jokowi berhasil. Bahkan nama Prabowo yang dulunya ada di nomor buncit, sekarang malah berada di nomor 1. Anies yang tadinya nomor 2 di hasil survei di bawahnya Ganjar Pranowo, melorot ke bawah dan partai pendukungnya pun mulai terpecah belah. Itu memang strategi Jokowi. Kenapa dia terlihat semangat banget endorse Prabowo sehingga Prabowo semakin dikenal masyarakat dan banyak yang merapat ke sana. Tapi catat ya, Prabowo juga tahu siasat Jokowi. Mereka menggunakan situasi itu untuk membangun propaganda di masyarakat bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Maka dihembuskanlah berita-berita bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Bahkan disebarkan gambar-gambar Prabowo bersama Jokowi yang muncul di baliho-baliho dan billboard-billboard di seluruh Indonesia. Dengan harga pasangnya itu sampai ratusan miliar rupiah tentunya. Tujuannya apa? Membangun persepsi masyarakat bahwa Jokowi sudah pasti mendukung Prabowo jadi presiden 2024. Pertanyaan terbesarnya sekarang, di manakah posisi 212, HTI, dan FPI itu? Apakah mereka masih tetap di Anies? Saya tuh ragu ya. Kenapa? Karena Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka dan sudah pasti kalah. Dan bisa saja dia tidak akan ikut kompetisi Pilpres karena partai-partai pengusungnya sudah terpecah belah. Lagian Prabowo juga gak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok mereka. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Dari mana saya punya analisa begitu? Gini, logika aja. Kelompok garis keras itu karakternya adalah karakter berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Aniesnya turun terus,
pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies supaya hasil surveinya naik. Tapi enggak kan? Mereka tetap diam kan? Suara Anies juga turun terus kan? Jadi kita harusnya paham, kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Ini permainan strategi yang cerdik dan halus sekali. Topeng-topeng ini nantinya akan kebongkar juga. Tinggal tunggu saatnya. Memang langkah-langkah politik yang dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi ini tidak mudah untuk ditebak. Dan sebagaimana tadi sudah diuraikan oleh Mas Denny Siregar tentang langkah-langkah politik dari Bapak Presiden Jokowi. Dan memang saudara semua beberapa waktu belakangan juga berkembang opini terkait dengan katanya Bapak Presiden Jokowi jelas dukung Prabowo, bahkan seperti yang ada di layar. Pengamat, Presiden Jokowi jelas dukung Prabowo di Pilpres 2024. Pilpres 2024, Golkar dan PAN dukung Prabowo, PDI merasa dikeroyok. Apakah Ganjar cukup kuat? Nah memang teman-teman, saudara sekalian, ini menarik yang kita masuki tahun-tahun politik. Tentu ini akan banyak dinamika yang akan dipertunjukkan, yang akan dipertontonkan kepada kita sebagai rakyat. Terutama semua strategi dan dinamika-dinamika yang terjadi ini adalah dalam rangka mengambil hati rakyat, supaya rakyat kiranya pada akhirnya memberikan dukungan dan support supaya mereka bisa memenangkan pertarungan di tahun 2024. Lalu kemudian dikatakan juga di sini Pilpres 2024, Golkar dan PAN dukung Prabowo, PDI merasa dikeroyok, apakah Ganjar cukup kuat? Memang beberapa waktu yang lalu, saudara semua, elektabilitas Prabowo Subianto ini juga sempat tinggi ya. Elektabilitas Prabowo Subianto juga sempat tinggi dan sampai hari ini pun informasinya ya dalam beberapa survei itu elektabilitas Ganjar dan Prabowo itu kejar-kejaran ya. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo ini kejar-kejaran, ada Prabowo kadang-kadang di atas, ada Ganjar Pranowo kadang-kadang di atas, dan kecuali dengan Anies Baswedan, memang Anies Baswedan di angka 20-an ya. Kalau Prabowo sekarang ini di angka 30-an, demikian dengan Ganjar ya, kadang-kadang di angka 40-an, demikian pula dengan Ganjar. Jadi elektabilitas Prabowo dan Ganjar itu kejar-kejaran, dan memang menjadi hal yang sangat lumrah kalau pada akhirnya para pendukungnya mereka ini juga nampak pusing ya, bagaimana caranya supaya sosok-sosok yang mereka jagokan untuk menjadi capres di tahun 2024 nanti ini kemudian bisa diterima ataupun boleh dikatakan bahwa rakyat memilih ya, ataupun memberikan dukungan terkait dengan sosok-sosok ini. Tapi terlepas dari semuanya itu, bagaimana dengan pendapat saudara semua? Apakah saudara semua setuju dengan Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024 ataukah Prabowo Subianto? Dan yang menariknya, di tengah-tengah kita juga mengamati terkait dengan dinamika politik yang terjadi bagi antara pihaknya Ganjar dengan pihaknya Prabowo, ini juga menarik ya, sampai dua tokoh pegiat media sosial yang sudah cukup lama, Ade Armando dan Denny Siregar, di satu kubu, ini juga pada akhirnya mereka pecah kongsi ya, saudara semuanya ya. Lalu kemudian di layar dikatakan bahwa pengamat, PAN dan Golkar dukung Prabowo karena PDIP terlalu meremehkan. Nah ini sebenarnya salah satu komentar yang juga kerap kali disampaikan oleh Ade Armando terkait dengan sikap dari PDI Perjuangan. Apalagi hari ini kita semua sudah tahu bahwa PDI Ade Armando itu sudah tergabung ya, sudah menjadi kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Prabowo Subianto di kantor DPP PSI, dan itu juga sedang ramai sekali diperbincangkan. Dan tidak lama setelahnya muncul penjelasan dari Ade Armando bahwa dia mengundurkan diri sebagai host dari Cokro TV karena dilarang untuk mengkritik PDI Perjuangan, ataupun juga ada komentar-komentarnya terkait dengan Ganjar Pranowo, dan itu juga membuatnya mundur dari Cokro TV. Dan Denny Siregar juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan itu. Denny Siregar mempersilahkan Ade Armando dengan pilihan politiknya, dengan idealismenya, tetapi tidak di Cokro TV. Lalu selanjutnya, saudara semua, seperti yang ada di layar, memang beberapa waktu belakangan juga ramai sekali terkait Golkar dan PAN yang sudah memberikan dukungan ke Prabowo Subianto untuk capres di tahun 2024. Tapi apakah dukungan ini sudah final? Sepertinya kita akan melihat akan banyak dinamika selanjutnya terkait dengan ini ya, akan banyak
perubahan-perubahan, ya sangat mungkin saudara ya, karena kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu juga sudah ada koalisi-koalisi yang dibentuk seperti KIB, lalu kemudian KIR, itu akhirnya kan ya masing-masing ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan tentu yang mereka pertimbangkan adalah yang paling berpeluang besar untuk memenangkan kontestasi di tahun 2024 nanti. Pengamat Golkar, PAN dukung Prabowo karena lebih menjanjikan. KIB bubar. Nah, di situ bukan dikatakan ternyata KIB-nya bubar ya. Golkar dan PAN dukung Prabowo Subianto. Pengamat tak ada campur tangan dari Presiden Jokowi. Ya, itu dia teman-teman ya, saudara semua. Tapi itulah yang kita lihat hari ini, strategi dari langkah-langkah politik Bapak Presiden Jokowi memang luar biasa. Bahkan sampai detik ini pun saya juga belum terlalu melihat ya titik terang di balik dari sikap-sikap politik Bapak Presiden Jokowi yang kerap kali ditunjukkan oleh beliau di hadapan publik. Tapi menarik, tadi saya sempat dengar juga pengamat dari Carta Politika, Pak Yunarto, yang mengatakan bahwa kenapa Presiden Jokowi hari-hari ini nampak seperti ya kadang-kadang mengendorse Prabowo, kadang-kadang mengendorse Ganjar. Ini adalah untuk menjaga stabilitas politik, karena pertama, Ganjar ini adalah kader PDIP, juga merupakan tempat di mana Pak Presiden Jokowi bernaung. Dan di satu sisi Prabowo Subianto adalah dari Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra, yang adalah salah satu koalisi yang tergabung dalam kabinet Pak Jokowi hari ini. Jadi ya Pak Jokowi mesti dan mau tidak mau harus menjaga agar kemudian terjadi stabilitas politik. Nanti kita akan lanjut ke saudara semua seperti apa dinamikanya, tapi mari memilih pemimpin yang benar-benar peduli terhadap rakyat, terhadap masyarakat Indonesia, dan terutama untuk kita bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Salam Pancasila.